Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi market melalui coin market cap. Jadi kita lihat bahwa global crypto market cap hari ini mengalami koreksi sebesar 0,2%, berada di angka 2,86 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index hari ini berada di angka 33, artinya masih banyak orang yang takut untuk masuk ke market, teman-teman. Dan ini kita lihat Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 87.322 US dollar, mengalami koreksi 0,26% dalam 24 jam terakhir. Tetapi kalau kita melihat rentang waktu 7 hari terakhir, ini Bitcoin mengalami koreksi sebesar masih mengalami kenaikan, teman-teman. Saya koreksi. Kalau kita melihat dari 7 hari terakhir, Bitcoin masih mengalami kenaikan sebesar 1,77%. Oke teman-teman, kita hari ini akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama The Block. Kita akan membahas tentang pandangan dari Matt Hougan, Chief Investment Officer dari Bitwiz, tentang bagaimana keputusan Presiden Donald Trump untuk mendirikan cadangan strategis Bitcoin Amerika Serikat itu menghilangkan resiko eksistensial terakhir bagi aset kripto tersebut, teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang hal ini, apa yang dimaksud dengan resiko last existential risk, teman-teman. Jadi pada inti pembahasannya adalah bahwa Hougan ini bercerita bahwa pertama kali ia mengetahui tentang Bitcoin itu pada tahun 2011, teman-teman. Jadi Hougan menyatakan bahwa pertama kali ia kenal dengan Bitcoin itu pada tahun 2011 ketika harga Bitcoin mencapai $1, teman-teman. Jadi pada saat itu berinvestasi di Bitcoin sangat beresiko karena tantangan dalam hal penyimpanan aman atau kustodi, kemudian regulasi yang tidak jelas dan teknologi yang masih berkembang, teman-teman. Jadi jika seseorang berinvestasi $1.000 di Bitcoin pada tahun 2011, maka nilainya hari ini akan menjadi sekitar 87 juta US dollar, teman-teman. Namun resiko besar seperti ancaman pelarangan oleh pemerintah atau masalah teknis membuatnya menjadi sebuah investasi yang tidak stabil, teman-teman. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, banyak resiko eksistensial Bitcoin mulai mereda. Jadi contohnya ini, teman-teman. Jadi munculnya bursa seperti Coinbase, ini mempermudah orang membeli dan menjual Bitcoin. Kemudian layanan penyimpanan aman atau custody yang disediakan oleh perusahaan besar seperti Fidelity, kemudian persetujuan produk investasi seperti ETF Bitcoin Spot di Amerika Serikat pada tahun 2024 itu memberikan kejelasan regulasi bagi investor institusi, teman-teman. Itu seperti itu. Jadi untuk eksistensi Bitcoin semakin hari semakin diakui. Namun meski demikian ada satu resiko utama yang akan dihadapi oleh Bitcoin, teman-teman, yaitu ketakutan akan adanya larangan dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi ketakutan bahwa pemerintah Amerika Serikat itu dapat melarang Bitcoin sepenuhnya seperti yang pernah dilakukan Amerika Serikat terhadap kepemilikan emas pribadi pada tahun 1933, teman-teman. Jadi
pada tahun 1933 itu pemerintah Amerika Serikat pernah melarang orang untuk menyimpan emas secara pribadi. Nah, kemudian pada tanggal 6 Maret tahun 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mendirikan cadangan strategis Bitcoin Amerika Serikat yang dibiayai dari Bitcoin hasil penyitaan pemerintah, teman-teman. Selain itu, Donald Trump juga meminta Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick untuk mengembangkan strategi pengadaan Bitcoin tambahan tanpa harus menggunakan anggaran negara, teman-teman. Jadi menurut Hogan, langkah ini secara efektif menghapus resiko eksistensial terakhir bagi Bitcoin, yaitu ancaman pelarangan oleh pemerintah. Jadi dengan adanya cadangan strategis ini, maka pemerintah Amerika Serikat justru menunjukkan bahwa mereka mendukung Bitcoin sebagai alat cadangan dan penyimpan nilai, teman-teman. Jadi Hogan menjelaskan bahwa langkah ini sangat masuk akal. Langkah ini sangat masuk akal karena Bitcoin itu adalah opsi terbaik bagi Amerika Serikat jika suatu hari dolar Amerika kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan dunia, teman-teman. Jadi ini menurut CEO dari Bitwise, kalau suatu ketika dolar itu sudah tidak ada nilainya, tidak ada harganya, maka Bitcoin adalah sebuah opsi terbaik yang harus dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian jika sistem moneter global berubah, maka lebih baik Amerika Serikat beralih ke Bitcoin daripada menggunakan mata uang lain seperti yuan yang dimiliki oleh Cina, teman-teman. Jadi daripada Amerika menggunakan mata uangnya Cina, lebih baik dia menggunakan Bitcoin apabila ke depan itu misalkan dolar sudah tidak ada harganya, teman-teman. Jadi dalam kondisi hari ini, dalam kondisi global yang hancur lebur perekonomian ini, CEO dari Bitwise menyatakan bahwa Bitcoin itu adalah rencana cadangan terbaik di pasar. Jadi pemerintah Amerika Serikat kemungkinan awalnya skeptis terhadap Bitcoin, tapi sekarang mereka melihat potensinya sebagai aset strategis, teman-teman. Dan Hogan ini percaya bahwa dengan hilangnya semua resiko eksistensial, sekarang adalah waktu terbaik dalam sejarah untuk membeli Bitcoin berdasarkan analisis resiko terhadap imbalan, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, dengan pendirian US Strategic Bitcoin Reserve, maka Presiden Donald Trump telah menghilangkan ketakutan terbesar dari para investor Bitcoin, yaitu kemungkinan pelarangan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menerima Bitcoin, tetapi juga melihatnya sebagai sebuah aset strategis penting, teman-teman. Jadi bagi CEO Bitwise, Hogan, ini adalah bukti bahwa Bitcoin adalah aset dengan potensi besar dan sekarang adalah momen ideal untuk mempertimbangkan investasi di dalamnya, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, kapan saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin? Apakah harganya sudah terlalu tinggi, 87.335 US dollar? Nah, itu jawabannya sama dengan kalau teman-teman bertanya kapan saat yang tepat untuk membeli emas, maka jawabannya setiap saat adalah saat yang tepat untuk membeli emas. Jadi sama dengan Bitcoin, kapan saat yang tepat untuk membeli Bitcoin, maka jawabannya setiap saat adalah saat yang tepat untuk kita membeli Bitcoin. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.